doa dan harapan yang tertinggi yang harus kita bacakan, yang harus kita panjatkan hampir setiap waktu. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau kita sudah memaknai dengan makna yang begitu hebat dan dalam di dalam hati kita, insya Allah kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai itu tidak akan keluar dari jalan yang lurus. Berapa banyak manusia yang ngeluh, padahal itu artinya dia tidak sadar apa yang dia baca. Ngeluh tentang anaknya yang keluar jalur, ngeluh tentang istrinya yang keluar jalur, ngeluh tentang suaminya yang keluar jalur, atau kehidupannya yang selama ini keluar dari jalur. Jalur apa? Jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh pengennya sholat, puasa, zakat, keluarkan zakat, sedekah, mampu sedekahkan harta yang kita miliki. Itu keinginan Allah tuh semuanya pengennya baik. Tapi kadang kala ada seseorang itu tersesat karena sebab bisikan teman, karena sebab bisikan saudara, karena sebab bisikan tetangga, akhirnya terjerumus menuju jalannya syaitan, menuju jalannya iblis yang akan menghantarkan manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu visi dan misi syaitan kayak begitu. Mereka sudah ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, izinkan untuk membimbing, mengarahkan anak Bani Adam masuk ke dalam api neraka, menemani siapa? Menemani mereka. Karena kita tahu Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam. Di saat Allah ciptakan Adam, siapa yang tidak ridho, yang tidak senang, yang terganggu pada saat itu? Iblis. Dan sampai Nabi Adam pun dikeluarkan karena sebab iblis dan bisikan syaitan. Iblis dan syaitan pun masih gak senang sama Adam ketika diturunkan ke permukaan bumi dengan ungkapan tadi, saya akan terus mempengaruhi anak cucu Bani Adam untuk selalu dan senantiasa masuk ke dalam lembah api neraka, naudzubillah. Nah, ini doa yang begitu hebat, yang begitu kuat, karena tanpa bimbingan, arahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bakal di jalan yang lurus. Kalimat ihdina itu menggunakan kalimat nahnu, kami. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami, berikan petunjuk kepada kami, arahkan kepada kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tadi saya bilang jalan yang lurus, jalan yang sudah diajarkan sama guru-guru kita. Atau guru kita ini boleh ambil, atau guru kita jangan tinggalkan. Ini haram, jangan. Allah paling benci sama perkara yang sudah ditetapkan ini adalah haram. Bagaimana kita tahu? Di Al-Quran. Contoh, hurimat alaikumul maitatu waddamu wal khinzir. Allah haramkan al-maitah, bangkai. Allah haramkan darah. Allah haramkan khinzir, babi. Ada di dalam Al-Quran, dikupas sama para ulama-ulama. Oh, ternyata babi itu diharamkan. Ada makanan, ada minuman, ada apapun yang di dalamnya ada kandungan babi, maka haram. Itu. Lalu dibahas panjang. Kalau diharamkan, bagaimana ibadah kita? Di saat seseorang memakai jaketnya ternyata ada campuran dari kulit babi. Ketika dia pakai Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, salatnya nol. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir di saat namanya orang kafir ortodok
Itu ada orang kafir ortodok yang memiliki tingkat kecerdasannya tinggi. Mereka sengaja mempelajari tafsir Al-Quran. Mana nih ayat-ayat yang sekiranya mampu untuk menjatuhkan umat Islam. Ada sebagian mereka pernah mengatakan bahwa mereka mempelajari hadis Nabi yang berbunyi hadisnya seperti ini, bahwa orang yang makan, orang yang minum, orang yang memakai dari yang haram, fa'aina yustajabu laha, di mana doa-doa mereka akan dijawab sama Allah. Jadi diambil kesimpulan bahwa setiap umat Islam dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia pakai pakaian dari yang haram, maka doanya nggak bakal diterima sama Allah. Nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya mereka itu meracuni umat Islam? Dengan cara memasukkan zat yang haram ke dalam makanan dan minuman. Apa itu dicampur dengan alkohol, dengan arak, dengan khamr, minuman yang dilarang sama agama, atau dicampur dengan benda-benda yang najis, darah, bangkai, sehingga sholat kita tidak membawakan bekas. Nah, ini akhirnya ketika ibadah kita tidak membawa bekas, itu jalan kita udah melencong. Ayam yang kita makan, pernah kita memperhatikan cara sembelih mereka? Main bodot aja lehernya. Apa sesuai dengan syariat agama yang diajarkan sama Nabi Muhammad? Baca bismillah kan ya? Itu kan yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Kita makan aja itu fried chicken, kita makan aja itu ayam, kita makan aja itu ayam goreng, tanpa kita tahu proses pemotongan yang sesuai dengan syariat atau tidak. Mau tidak mau kita makan, dan itu kita nggak tahu. Ketahuan nanti di akhirat ketika kita menanyakan amal ibadah kita, ya Allah, mana amal ibadah sholat saya? Kata Allah, amal ibadah sholatmu nol, nggak ada nilai dan tidak masuk ke dalam catatan yang aku perintahkan kepada para malaikat. Kenapa ya Allah? Ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebab sholatmu tidak aku terima. Kenapa? Karena di dalam dagingmu sebelum kau sholat kau makan daging yang sudah kau haramkan. Kok bisa ya Rabb? Aku tidak tahu. Ketika kau tidak tahu, kenapa kau tidak cari tahu? Kenapa kamu tidak khawatir? Kenapa kamu tidak ikhtiar? Kenapa kamu tidak hati-hati? Orang dulu kalau pengen makan ayam, pengen enak, nyembelih sendiri, potong dengan cara yang diajarkan. Orang dulu saking hati-hatinya pengen makan ayam, dia nggak potong sendiri, kadang nyuruh ke guru yang lebih berilmu, yang lebih paham, yang lebih tahu. Ketika dipotong tuh ada dua saluran yang harus terpotong, saluran pernapasan sama saluran makan. Dua urat itu harus terpotong dan diawali dengan bismillah, baru terpotong, dan itu jadi sah dan boleh dimakan. Yang kita pikir kita makan enak aja, ternyata bangke. Ya, ternyata bangke. Naudzubillah. Jadi ketika hal yang seperti itu tidak membawa athar dan bekas. Berapa banyak orang sholat berlalu begitu aja, sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, rasa takut kepada Allah kagak ada. Rasa khosyah, rasa khusyuk, rasa hudur ketika sholat di malam hari, nangis gitu. Pernahkah kita ngerasain dalam ibadah? Merintih, ya Allah, dosa saya banyak banget. Minta pengampunan sama Allah dengan rasa sedih, nangis, membayangkan kalau seandainya kita masuk neraka karena sebab dosa kita, ya Allah, pedihnya. Gambaran api neraka itu, dahsyatnya api neraka. Maka sadar atau tidak mau atau tidak mau, kita di dalam sholat itu dibimbing. Maka sengaja biar kita paham, kita kaji tafsir ya surah Al-Fatihah mulai dari awal sampai akhir. Nah ini tinggal doa-doanya nih, tinggal doa dan harapan yang terbesar.
Maka ungkapan di dalam surat Al-Fatihah yang pertama doanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Minta dulu deh petunjuk yang benar. Kalau kita udah tahu petunjuk jalan kita benar, enak kita. Jadi orang jangan sok tahu. Kita di dalam kehidupan nyata aja, dalam kehidupan nyata kita mau cari alamat, kurir, muter. Kalau dia nggak mau nanya, nggak bakal ketemu. Kecuali kalau memang ada ilmunya. Jangan sampai kita tersesat, nyasar, kita salah jalan. Nah ini kita dalam ibadah pun kayak begitu. Siapa yang bimbing kita? Guru. Siapa yang ngasih tahu kita? Ya guru. Siapa yang ngajarin? Yang nuntun ya guru kita. Guru tuh nuntun kita dari dunia sampai akhirat. Sampai akhirat nuntun kita. Ketika kita pengen minta pertolongan sama guru mana nih guru? Nanti dia yaumil hisab. Ketika hisab kita diambil, dipertanyakan amal perbuatan kita, guru, saya pernah melakukan ini, apa yang kau perintahkan guru mana guru? Kata malaikat salah kamu begini. Nah, kita tidak tolong sama guru. Ya, kita minta tolong sama guru. Kalau memang ada kesalahan dari kita akan mempertanggungjawabkan di dalam nanti di hadapan Allah. Kalau itu adalah salah dari guru kita, maka guru yang akan mempertanggungjawabkan karena sebab apa yang dia sampaikan salah, tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan sama Nabi. Makanya hati-hati di akhir zaman itu udah banyak bermunculan yang labelnya pakaiannya udah kayak guru, mualim, kayak ustaz. Banyak ya di akhir zaman tuh asal kenal Quran, asal kenal ini mau jadi anggap guru. Tapi guru yang sejati adalah guru yang bimbing kalian dari nol, dari nggak bisa, dari nggak tahu caranya bagaimana ibadah, bagaimana caranya sholat, sampai benar-benar kita ini dibimbing, hati kita diarahkan kepada Allah. Nah ini di dalam Fatihah kita itu resapi, biar kita itu selalu di dalam bimbingan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita di dalam sholat. Nanti masih banyak lagi permintaan kita. Harapan-harapan kita banyak. Nanti ketika i'tidal ada, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, juga banyak permintaan kita di dalam sholat. Makanya sebagian ulama yang mengatakan as-sholat ad-du'a, doa as-sholat. Sholat itu adalah doa, dan doa adanya di dalam sholat. Dan doa yang paling utama adalah ketika sholat. Mana sih jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan. Orang kalau udah lurus, udah enak, udah tahu arahnya kemana dia, ada belokan, ada lurus, ada gajlukan, ada lika-liku kehidupan, pasti aja ada kerikil-kerikil yang menghantam dalam hidup kita. Tapi kalau kita tahu arah, enak aja jalannya. Artinya perjalanan kita itu adalah perjalanan yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenikmatan yang tanpa murka Allah. Orang yang dibimbing sama Allah melalui para ulama-ulama dengan syariatnya, dengan ajaran, dengan sunnahnya yang diajarkan sama Nabi Muhammad, itu kita terarah terus. Artinya ketika kita jalan terarah, Allah itu senang, Allah itu gembira. Kamu sudah sampai menuju jalanku, kamu sudah searah, jalanmu sudah bagus. Waladdallin, dan mereka itu tidak tersesat. Orang yang memberikan kenikmatan di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala artinya tidak sesat, enggak kesasar kita. Makanya harapan kita di dalam surat Al-Fatihah ini, tanamkan, resapi
Di setiap kita sholat zuhur kita datang ke rumah Allah, asar, maghrib, isya, subuh kita datang ke rumah Allah, kita gelar sajadah, kita panggil. Siapa yang kita panggil? Allah. Yang kita besarkan siapa? Allah. Yang kita maha sucikan Allah. Subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Yang kita sucikan siapa? Allah. Terus minta doa kepada Allah itu, artinya doa kita itu nggak sampai putus. Terus sampai kapan kita? Sampai benar-benar kita sudah ketemu sama Allah. Udah mau capek, doa capek. Nah, doa nggak ada capeknya. Lelah. Nggak sebanding kita. Ketika kita mengejar akhirat sama mengejar dunia, capek yang mana coba? Kalau ngomong capek dunia, capek banget itu. Habis badan kita buat ngejar dunia. Kepala jadi kaki jadi pala, begitu katanya. Kalau ngejar dunia, ini ngejar akhirat gimana? Coba ngejar akhirat. Adakah orang-orang yang berdesak-desakan, berjubel-jubel masuk ke masjid? Orang kalau nyari dunia, jam 7 udah masuk kantor, masuk absen, ini, berjubel-jubel. Ada omongan kerja, ayo buru-buru masuk. Adalah lowongan untuk menuju ke akhirat, buru-buru pada daftar ke masjid. Itu nggak sebanding orang yang mengejar dunia sama mengejar akhirat. Ya begitulah memang sunatullah. Jalannya orang-orang yang pengen dibimbing, diridhoi, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, ya begitu. Maka kita yang kita sudah anggaplah kita merasa alhamdulillah, bersyukur, merasa kalau kita ini kayaknya arah kita ini udah baik. Maunya pengen ke masjid, berbuat baik, silaturahmi, kagak gondok aja sama orang, gak suudzon aja sama orang. Itu rasa udah kita rasakan, bersyukur kepada Allah. Artinya kita udah dibimbing dalam pengawasan Allah.